memang dia menyambung komando dari Kartosuwiryo. Nah, kalau Terah Masyumi yang ada sekarang ini ya PBB, Partai Umat, dan Masyumi yang kebetulan saya pengurusnya. Tapi mereka itu sebenarnya satu ikatan kekeluargaan yang kuat. Kalau kita tarik misalnya, di sini dulu kan ada Hilmi apa namanya, tokoh PKS, Hilmi Aminuddin. Nah itu kan tokoh DITII. Jadi artinya dulu mereka juga nggak berpartai, mereka berpilih untuk pola Taliban sebetulnya. Tapi ketika dibuat partai jadi bagus. Makanya saya dengan teman-teman PKS, baik pembekalan, pengajian gabungan, forum tertentu saya suka diajak ngobrol juga oleh mereka. Jadi trauma politik intimidasi, Golkar misalnya, siapa yang nggak ikut Golkar? Sama dengan PDIP sekarang, siapa yang nggak ikut PDIP? Sejak zaman penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi bersama dengan disorientasi, ini catatan, disorientasi peran politisi Muslim. Oh sama aja, pakai seragamnya Ka'bah, tapi sholatnya enggak. Saya katakan itu yang saya hadapi. Kita kampanye nih pakai gambar Ka'bah. Rombongan saya belokkan ke masjid, yang sholat cuma 20 orang. Yang lain lebih memilih makan di warung semaunya, makan. Yang ntar yang bayar saya, kurang ajar kan? Iya. Itu kan persoalannya bukan siapa-siapa. Memang mereka nggak mendapatkan pendidikan politik. Ya. Tapi saya ingin katakan itu bukan pedoman kader P3-nya. Memang itulah sekarang berpolitik itu selalu dipikirkan duit. Nah itu dilakukan oleh PDIP. PDIP mendapatkan alokasi dari DPP untuk jalur Jawa Tengah. Satu kota kabupaten rata-rata 400 miliar. Iyalah. Kalau 400 miliar kan kalau di satu kota kabupaten di Jawa Tengah kan cuma 35, nggak sampai 1 triliun. Jadi kalau Anda sekarang mau menang lalu dikit-dikit saya nggak mau main uang, nggak perlu main uang. Yang penting kalau Anda ngumpulin orang makan jangan suruh bayar sendiri-sendiri. Mbak Kendi maju nih jadi caleg. Kumpul nih tim suksesnya 2.000 orang. Maaf ya saudara-saudara, makannya bayar masing-masing. Ya, nyalek ngajak makan orang ngumpul suruh masing-masing. Nah, supaya Anda tidak kepusingan, Anda hubungi Bapak Fulan, Ibu Fulana. Dia yang make up mungkin. Nah, itu bukan Anda juga yang ngomong tim Anda. Nih, saya kasih kata kuncinya, clue-nya nih. Dukungan politik umat Islam itu masih real, menyebar, potensial. Pemilih Muslim sangat bisa untuk disatu arahkan untuk kemenangan politik Islam dan umat Islam. Kita punya pengalaman di Jakarta. Di Jakarta, Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu didukung oleh PKS dan Gerindra. Dengan dua partai itu, suaranya cuma 1,5 juta. Tapi yang saya ceritakan tadi, pas pilkada putaran kedua, itu yang memilih Pak Anies dan Sandiaga 4 juta. Berarti kan kalau dikurangi dengan konstituen pemilih PKS dan P3 dan Gerindra maksud saya yang ada di Jakarta, jadi ada 2,5 juta orang Muslim yang bukan dari partai pengusung. Ya, jadi teman-teman Mas Umi, Mas Budi, kita harus kerja keras, biarin aja. Malaikat nggak salah nyatet. Jadi saya ingin katakan buat semua, nggak usah, aku males sih, partai Islam banyak. Saya sering katakan, yang ribut partai Islam banyak, dia tidak berpartai. Cuman komentator kayak orang main bola. Kejar. Dia nggak bisa main bola. Masih banyak. Tapi jangan semuanya ngumpul ke masjid. Semuanya mengharapkan suara dari pesantren. Menurut Dr. Aib Saifullah Fattah sebagai seorang yang memiliki lembaga survei, lembaga riset Polmark yang namanya sistem pemenangan Jokowi tahun 2012 ya. Tapi 2017 dia mulai membalik arah. Apa kata Pak Aib Saifullah Fattah? Apabila umat Islam di Indonesia memobilisir masjid, memobilisir pesantren, lembaga Islam, dia hanya bisa memenangkan 15% suara. Jadi yang dari Solo, ayo lihat Pasar Klewer, lihat Tirtonadi, lihat pangkalan-pangkalan di mana itu yang harus dimainkan.
Kalau Anda ngupleknya di masjid semua ya bertengkar lagi dengan PKS kalah fasih. PKS banyak yang hafal Quran, baca Qurannya bagus-bagus. Nah, jadi akhirnya berantem sendiri. Kalau kita bisa ini ke sana siapa, ini ke sana ke siapa. Ya, saya katakan yang kedua, potensi surat Islam itu kata kuncinya lihat. Pemilih Muslim sangat bisa untuk disatu arahkan untuk kemenangan kepentingan politik Islam. Bisa, saya punya pengalaman kok kasus Jakarta. Pengalaman-pengalaman di beberapa daerah yang kita garap bisa. Nah, yang perlu kita pahami, ada kolaborasi salib, Zionis Kristen, Palu Arit, PKS dan PKC dan PKI maksud saya, PKC dan PKI, Spilis. Nah, yang repot tradisionalis radikal. Mereka lebih mau jagain gereja daripada belain Islam. Kan anak-anak Banser dari Cirebon yang bakar bendera la ilaha illallah. Nah, keberadaan kaum pragmatis, nah ini persoalan. Jadi saya ingin mengajak semua, jangan ada di antara kalian yang bersama dengan panitia di pembelakangan saya lalu Anda nyari uang, jual-jual nama saya. Saya udah dengar di beberapa tempat ada yang begitu. Ya, padahal duitnya nggak dikasih ke gua, tapi kemana-mana nyari duit nyebut nama gua itu. Dan itu yang terjadi juga pada Habib Rizik, kasihan Habib Rizik. Ya, Habib Rizik itu sampai mengganti 18 kali tim adminnya. Ya. Begitu memang kalau tokoh-tokoh besar itu kadang-kadang yang bersangkutan tetap sederhana, bersahaja, malah pas-pasan. Tapi yang ini, ya saya mohon bantuan buat semua untuk mendoakan jangan ada di antara kita yang nakal seperti itu. Dulu MZ juga begitu, kasihan nama MZ sempat jelek. Bayangin mau balik ulama sejuta umat di hari yang sama, di jam yang sama, ternyata dia punya jadwal di 6 tempat. Dan semua tempat itu tidak pernah menanyakan bayar berapa. Minta DP 20 juta, kasih 20 juta. Bisa dibayangkan enggak? 6 tempat, masing-masing udah minta DP. Padahal MZ cuma bisa di sini. Dia nggak tahu. Terus terang aja, saya nggak mau nerusin yang lain. Mengerikan memang, ya. Saya udah ngalamin di beberapa daerah, terutama di jalur Sumatera. Aduh, saya datang sendiri aman dan saya dipakein IO-nya panen-panen. Saya pulangnya garu-garu kepala, jahat betul. Ya. Nah, saya nggak mau nyebut nominal, tapi nggak pantas banget gitu. Kita 9 tempat, dia mau poya-poya, astagfirullahaladzim. Nah, ini dia operasi satu Cina. Jadi Cina daratan dengan Cina perantauan, Cina peranakan itu mereka bergabung. Jadi diaspora Cina itu diaspora darah, baik yang bergerak dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi artinya buat teman-teman semua, kita punya situasi seperti ini. Nah, untuk adanya pengetahuan ini, poin pojok kanan atas ini dipegangan buat kita. Apa benteng kita? Benteng perlawanan kita yang pertama adalah ulama cendekiawan ulul albab. Kalau tadi Bunda Rizky menyebut ada ini persoalan serius karena itu pasti kelompok salafi. Salafinya salafi mulkiyah dan mereka memang dibentuk oleh operasi Zionis internasional. Ya. Kalau bilang salafi lagi, Ustaz Abu Bakar Basir juga salafi jihadis. Iya, karena aman dengan begitu dapat duit banyak, dapat program banyak. Makanya ketika kemarin ada pelarangan cadar dan pelarangan celana cingkrang, itu mereka langsung reaksi, langsung ke Mabes Polri. Kami sudah berhasil memenjarakan si Alfian. Jadi mereka tuh senang makan darah teman sendiri. Saya dapat kabar kan murid-murid saya yang di kepolisian kan juga ada. Jadi mereka tuh kemana-mana seolah-olah membuat sunnah, tapi dia lebih senang kita dibunuh, ditangkap, bahkan dibilang siapa yang ikut 212 halal darahnya coba. Anda ikutin aja, ada kok yang begitu tuh. Sarap itu. Dan itu bukan tanpa sebab, itu ada yang mendidik, ada yang mengedukasi. Jadi keberadaan teroris-teroris yang ada tuh kalau saya bilang teroris-terorisan itu adalah akal-akalan mereka untuk dapat duit banyak. Yang kesian kita. Makanya saya menghimbau buat semua teman-teman, ayo jangan dikit-dikit perang, jihad, tembak, bunuh, itu jangan. Gak ada. Para ulama kita, tokoh kita gak pernah nyuruh-nyuruh begitu secara sembarangan.
kelembagaan yayasan, organisasi massa, LSM, partai politik, serta perusahaan milik umat Islam, BUMN. Masjid musola. Jadi sekarang yang jadi ketua masjid, takmir masjid, jaga, jangan sembarangan ganti pengurus. Beberapa pengurus masjid ada yang bilang, Ustadz saya udah 25 tahun. Bapak terus Pak. Karena ciri pengurus masjid, takmir masjid itu cuma dua. Orangnya rajin ke masjid, dan yang kedua takutnya hanya pada Allah, titik. Udah gak ada lagi yang lain. Soal imam ya bisa panggil imamnya Ustadz Ali, Ustadz Fikri, bisa jadi imam. Masjid, musola, sekolah, madrasah, pondok pesantren, majelis pengajian, dan forum pengajian. Terkomunikasikannya satuan laskar ini mungkin satu hal yang saya nggak tahu gimana caranya. Pemilu 2019, laskar-laskar tidak ada satupun yang mendekat dengan TPS. Saya kasih tahu teman-teman Satgas PDIP itu paling takut dengan laskar Islam. Gak usah perang, kelihatan ada kita di gemeteran dia. Karena dia masuk ke TPS itu jaga-jaga itu sambil nyuntik, sambil minum Valium Nipam. Jadi kalau lihat yang ya, saya punya pengalaman berhadapan dengan mereka. Preman-preman selama dia agamanya muslim, orang muslim, itu kalau lihat ustadz, lihat kiai, dicium tangan. Ya, saya berapa kali ribut, saya datang aja, ada apa mas? Maaf Pak Ustadz, maaf ya, saya lagi stres, bini saya entah kemana nih. Gitu sih malah dia bukan nantang saya, kalau beda masih Ahok. Ahok kan barakokok, dia mah susah. Ya. Keberadaan tokoh berjiwa Islam. Jadi Anda harus pahami. Boleh jadi ini ibu tidak berjilbab, tapi dia membela kepentingan Islam. Anda akan temui itu di masyarakat. Dan dia muslim. Jadi Anda jangan ribut-ributin jilbabnya juga. Nanti jadinya Anda udah berantem duluan. Saya bertemu beberapa tokoh-tokoh di tingkat nasional. Alfian, kamu terus berjihad. Saya bantu dengan salat malam saya. Tapi dia nggak pakai jilbab. Nah kalau nggak pakai jilbab dia nggak pakai biasa ya tanggung jawab di akhirat. Kecuali kalau dia mengharamkan jilbab baru kita perangin. Kalau ada orang belum mau menutup aurat atas kemauan pribadi, biarin aja, itu berarti pilihan dia, salah dia. Tapi kalau dia bilang kamu lepas jilbabnya, kamu lepas cadar, baru kita lawan. Ya. Nah sebenarnya di bawah ini perlu dipertimbangkan oleh teman-teman, termasuk Mbak Kendi, Mbak Alexis segala macam. Supaya kita jangan nunggu forum resmi begitu kan. Ini nungguin sebulan lagi. Saya besok tanggal 22, saya ada ke mana, ke Jogja. Tanya aja, Ustaz udah sampai jam berapa? Tadi saya sampai jam 1. Acara jam berapa? Acara jam 4 habis asar. Nah kan bisa. Ini saya bersama suami saya ini ada ketua tim saya, ayo kita ngobrol. Mungkin saya punya trik-trik tertentu atau apa gitu. Nah yang jelas ini butuh tempat, butuh orang, dan butuh biaya. Ya, tadi uang terkumpul hampir 700.000 ya. Ya, nanti bisa dikumpulkan dikasih ke bendahara biar diolah untuk ke depan. Nah, kita harus kerja multimedia, multimetode, multistrategi. Siapa yang punya kemampuan mengajar, ayo mengajar. Taklim rutin, khutbah. Kalau Anda nggak bisa khutbah, panggil ustadz-ustadz yang punya kemampuan dan kecemburuan agama. PHBI, ya Hari Besar Islam. Ya, yang agak dekat pemilu ini kan misalnya seperti apa? Kalau Isra Mi'raj nggak keburu ya. Isra Mi'raj kan menjelang Ramadan. Ramadan kita udah punya presiden baru. Ya kan? Ramadan bulan Maret ya. Ya Santi kan ini udah. Ini kan nanti kalau Anda baca resolusi jihad kan produk itu. Kok udah dibagiin tadi? Iya, maksud saya bukan maksud saya cuma mau nyontohin kegiatan-kegiatan itu apa bisa langsung, jadi jangan terlalu nunggu acara yang jauh, yang dekat. Apa ceramah, komunitas, paguyuban, musyawarah, silaturahim termasuk takziah, memenuhi undangan. Ya. Datang, kalau perlu datangin benar-benar yang keluarga yang miskin banget. Datang ke sana mungkin bawa beras yang 5 kilo, kasih uang misalnya 200.000 itu. Apa-apa pakai kostum. Saya dulu berani tuh saya pakai kostum P3, makanya ini saya datang.
Karena orang udah tahu sih kalau di lingkar saya di Tangerang itu sepanjang mata memandang kalau bendera P3 berkibar di lingkaran Perumnas 1, 2, 3, 4. Orang nanyanya gini, Ustadz Alfian rumahnya sebelah mana? Gitu. Saya kadang-kadang suka dengerin ngenes juga ya. Oh, memang sekarang yang ada bendera PDI doang yang berkibar dekat rumah saya. Selebaran, pamflet, stiker, meme, karikatur, koran, tabloid. Ya. Ingat nggak tabloid obor? Pada lupa ya. Kalau ada yang ingat tabloid obor, itu tabloid obor tuh yang bikin timnya Jokowi. Isinya ngejelek-jelekin Jokowi. Hebat nggak? Keren kan? Akibatnya namanya kan di negeri kita ini orang tidak pernah memaklumi orang yang dizolimi. Jadi viktimisasi gitu. Mbak Kendi kegerahan ya. Saya mesti telepon ini.